Teori biologis dalam proses menua mengacu pada asumsi bahwa proses menua merupakan perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi tubuh selama masa hidup, menekankan pada perubahan kondisi tingkat struktural sel atau organ tubuh termasuk pengaruh patologis. Fokus teori ini adalah mencari determinan yang menghambat proses penurunan fungsi organisme. Yang pertama yaitu teori genetik clock. Proses menua terjadi akibat program jam genetik di dalam nuklei yang jika jam ini berhenti bergerak maka akan menyebabkan berhentinya proses mitosis. Yaitu seperti manusia diberi waktu masa hidup. Seandainya manusia kan hidupnya 116 tahun. Nah, jika udah mencapai 116 tahun itu manusia akan meninggal dengan sendirinya meskipun mereka nggak sakit atau mereka nggak kecelakaan seperti itu contohnya. Jadi teori ini tuh cuman waktunya hidup manusia, waktunya hidup hewan kayak gitu, tergantung sama jam hidupnya itu. Jika jam itu sudah berhenti ya mereka akan meninggal dengan sendirinya. Kedua yaitu teori error. Menumpuknya berbagai macam kesalahan sepanjang kehidupan manusia akibat kesalahan tersebut dan akan membuat manusia memiliki metabolisme yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan fungsi sel secara perlahan. Nah di sini tuh misalnya manusia patah hati gitu ya permasalahannya. Nah dari patah hati itu kan dari hati ke pikiran yang akhirnya membuat stres, yang akhirnya sakit ke fisik karena nggak doyan makan mungkin seperti itu. Jadi sakit fisiknya itu bisa sampai mungkin sakit sampai berakibat fatal yang mungkin kematian dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi benar-benar mempengaruhi metabolisme dalam tubuh. Yang ketiga yaitu teori autoimun. Adanya penurunan sistem imun humoral. Maksud dalam teori ini yaitu seperti orang tua kan fungsi organ tubuhnya sudah menurun, otomatis imun tubuhnya juga sudah menurun. Jadi gampang terkena penyakit atau terpapar penyakit. Misalnya saja seperti pandemi COVID ini gitu. Jadi kan orang tua dilarang untuk berkerumun, bahkan dilarang untuk ke tempat ibadah karena imun tubuhnya emang sudah menurun seperti itu. Teori free radikal. Kurang terjadi efektivitas fungsi kerja tubuh dan hal itu dipengaruhi oleh adanya berbagai radikal bebas dalam tubuh. Selanjutnya yang kelima teori kolagen. Kelebihan usaha dan stres menyebabkan sel tubuh rusak. Yang selanjutnya yang keenam teologi biologi. Peningkatan jumlah kolagen dalam jaringan menyebabkan kecepatan kerusakan jaringan dan kelambatan perbaikan sel jaringan. Yang B kategori tua awal, tua menengah, dan tua akhir. Tua awal terjadi pada manusia dengan rentan usia 65 sampai 75 tahun. Tua menengah terjadi dengan rentan usia 75 sampai 85 tahun. Dan tua akhir terjadi pada rentan usia 85 tahun sampai meninggal. Pada masa ini manusia akan mengalami berbagai macam penurunan sistem kognitif maupun sistem biologis yang dikembangkan pada masa sebelumnya sampai mencapai batas. Manusia akan mengalami penurunan ketika mereka berada pada fase regresif, karena pada masa ini manusia akan mengalami penurunan fungsi-fungsi yang mereka cari pada fase progresif dan statis. Dalam masa ini, manusia akan mengalami perubahan pada berbagai macam aspek menyangkut masalah self-esteem. C. Konsep harapan hidup dan masa hidup. Konsep harapan hidup dan masa hidup sangatlah berpengaruh dalam meningkatkan harapan hidup yang lebih panjang, karena banyaknya faktor-faktor yang masih terus bekerja dan yang menanti untuk diselesaikan individu. Dalam psikologi, konsep harapan hidup dan masa hidup sangatlah berpengaruh penting karena dalam ilmu psikologi, khususnya psikologi perkembangan manusia, akan mengalami berbagai macam fase untuk mencapai pada masa tubuh akhir. Yang
yang membuat manusia memiliki harapan hidup dan masa hidup untuk mencapai pada masa tua akhir. Harapan akan memberikan pengaruh terhadap perkembangan psikis seorang individu agar dapat terus mengasah dan menemukan batasan-batasan tentang apa yang individu pelajari saat pada fase-fase awal. D. Aspek-aspek perkembangan fisik dewasa akhir. Perkembangan otak, perkembangan sistem kekebalan tubuh, penampilan fisik dan pergerakan tubuh, perkembangan sensoris, dan sistem sirkulasi dan paru-paru. Perkembangan otak. Seiring dengan bertambahnya usia, berat dan volume otak mulai menyusut. Di samping itu, masa dewasa akhir secara keseluruhan terjadi kemunduran dari fungsi sistem syaraf. Sistem kekebalan tubuh. Hal yang mempengaruhi sistem kekebalan tubuh yaitu kekurangan nutrisi berkaitan dengan menurunnya sel T yang menghancurkan sel-sel yang terinfeksi, sehingga sistem kekebalan tubuh bertambah buruk. Penampilan fisik dan pergerakannya tubuh. Tanda-tanda paling jelas pada proses penuaan adalah kulit berkeriput, rambut mulai putih, dan gigi mulai lepas. Seseorang menjadi lebih pendek setelah usia 60 tahun. Berat tubuh mereka berkurang karena jumlah otot menurun. Pergerakan orang lanjut usia juga menurun dalam berbagai tugas. Perkembangan sensoris. Menurunkannya tajam visual, penglihatan pada warna dan persepsi kedalaman biasanya menurun seiring dengan bertambahnya usia, khususnya setelah usia 75 tahun. Berkurangnya pendengaran dapat dimulai di usia pertengahan, namun hal ini menjadi lebih parah hingga akhir masa dewasa. Penciuman dan citra rasa dapat menurun, meskipun penurunan minimal dapat terjadi pada orang lanjut usia yang sehat. Yang terakhir, sistem sirkulasi dan paru-paru. Meningkatnya tekanan darah seiring dengan meningkatnya usia dapat berkaitan dengan sakit obesitas, kecemasan, mengerasnya pembuluh darah, atau kurangnya olahraga. Pada usia lansia, paru-paru kehilangan elastisitasnya, oksigen pada arteri menurun dan diafragma melemah. Kulit berkeriput, rambut mulai putih, dan gigi mulai lepas. Seseorang menjadi lebih pendek setelah usia 60 tahun. Berat tubuh mereka berkurang karena jumlah otot menurun. Pergerakan orang lanjut usia juga menurun dalam berbagai tugas. Perkembangan sensoris. Menurunkannya tajam visual, penglihatan pada warna dan persepsi kedalaman biasanya menurun seiring dengan bertambahnya usia, khususnya setelah usia 75 tahun. Berkurangnya pendengaran dapat dimulai di usia pertengahan, namun hal ini menjadi lebih parah hingga akhir masa dewasa. Penciuman dan citra rasa dapat menurun, meskipun penurunan minimal dapat terjadi pada orang lanjut usia yang sehat. Yang terakhir, sistem sirkulasi dan paru-paru. Meningkatnya tekanan darah seiring dengan meningkatnya usia dapat berkaitan dengan sakit obesitas, kecemasan, mengerasnya pembuluh darah, atau kurangnya olahraga. Pada usia lansia, paru-paru kehilangan elastisitasnya, oksigen pada arteri menurun dan diafragma melemah. Poin E ada seksualitas. Proses penuaan di masa dewasa akhir juga melibatkan sejumlah perubahan dalam performa seksualitas, terutama pada pria dibanding wanita. Meskipun demikian, hingga kini batas untuk aktivitas seksual belum diketahui. Di poin selanjutnya ada perempuan memasuki masa menopause sekitar usia 49 tahun. Tergantung faktor keturunan, kondisi kesehatan, dan variasi iklim. Di poin selanjutnya ada laki-laki memasuki masa klimakterik mulai usia 45 sampai 60 tahun, serta berjalan sangat lambat sesuai dengan perubahan hormonal. Kemudian di poin F ada kesehatan. Masalah kesehatan seiring dengan bertambahnya usia,
kemungkinan terkena penyakit cenderung meningkat. Penyakit-penyakit kronis jarang terjadi di masa dewasa awal dan akan meningkat di masa dewasa pertengahan, serta menjadi lebih umum di masa dewasa akhir. Penyakit kronis yang paling umum di masa dewasa akhir adalah artritis. Kemudian ada penyalahgunaan obat. Masalah penyalahgunaan obat merupakan masalah kesehatan terbesar di dunia. Masalah ini bukan hanya terjadi di kalangan generasi muda saja, namun juga bisa ditemukan di kalangan dewasa tua, mulai dari alkohol, rokok, sampai obat-obatan seperti opioid dan zat psikedelik sejenis halusinogen. Namun banyak sekali penelitian yang hanya berfokus pada kalangan tertentu, misalnya pada pecandu obat atau pasien dengan nyeri kronik. Sebaliknya hanya sedikit perhatian yang diberikan kepada kalangan dewasa akhir atau dewasa tua. Kemudian ada olahraga, nutrisi, dan berat tubuh. Keuntungan-keuntungan olahraga telah diperlihatkan secara jelas pada orang-orang lanjut usia. Olahraga aerobik dan angkat beban direkomendasikan pada orang dewasa jika secara fisik mereka mampu melakukannya. Terdapat kekhawatiran pada orang-orang dewasa yang tidak memperoleh vitamin dan mineral secara memadai, khususnya para wanita. Pembatasan kalori pada hewan dapat meningkatkan masa hidup hewan, namun belum diketahui apakah hal ini bekerja pada manusia. Kemudian di poin selanjutnya ada pada manusia kelebihan berat badan dikaitkan dengan meningkatnya kematian. Sebagian besar ahli nutrisi merekomendasikan keseimbangan yang baik dalam hal diet rendah lemak pada orang lanjut usia. Keuntungan-keuntungan olahraga telah diperlihatkan secara jelas pada orang-orang lanjut usia. Olahraga aerobik dan angkat beban direkomendasikan pada orang dewasa jika secara fisik mereka mampu melakukannya. Sekian dan terima kasih.